Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Nur Hidayat dengan NIM 302216063 dari jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak. Oke, pada kali ini saya akan sedikit mendemonstrasikan kepada kalian mengenai aplikasi yang sudah dibuat. Nah, kali ini aplikasinya bernama Productivity Timer. Tujuannya apa? Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menentukan seberapa lama waktu kerja, seberapa lama waktu istirahat singkat, dan seberapa lama waktu istirahat panjang. Oke, mungkin kita langsung bisa masuk ke bagian kodenya terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama kita bisa lihat di sini ada beberapa file pembangun dari aplikasi yang kita buat. Ini ada Cupertino Dart, Main Dart, Setting Dart, Timer Dart, Timer Model, dan Widget Dart. Untuk yang pertama kita lihat di bagian Main Dart terlebih dahulu. Nah, file ini adalah entry point dari aplikasi yang kita buat. Artinya ini adalah halaman utama. Di aplikasi di tampilan ini kita inisialisasi dengan memanggil seperti biasa run my app. Kemudian di kelas my app di sini terdapat yang namanya adaptive theme. Nah, ini fungsinya apa? Ini nanti berfungsi sebagai pengubah tema. Jadi nanti akan ada dua tema gelap dan tema terang. Nah, itu bisa diganti-ganti. Fungsinya ada di sini. Kemudian ada timer homepage. Nah, timer homepage inilah yang mengatur tampilan dari halaman utama atau yang mengatur UI dari halaman utama. Untuk kodenya lumayan panjang di bagian timer homepage ini, cuman kita hanya membahas secara fungsional saja. Kemudian kita lanjut ke file berikutnya, yaitu ada timer. File ini berisikan logika utama dari aplikasi ini, dalam arti logika utama terhadap waktunya. Terdapat kelas countdown timer. Ini mengelola waktu kerja, waktu istirahat singkat dengan waktu istirahat yang panjang, dan seluruh mekanismenya itu diatur di bagian countdown timer. Kemudian terdapat fungsi seperti start work di sini. Kemudian ada start break, ada lagi stop timer dan start timer. Nah, untuk fungsi-fungsi ini didefinisikan di bagian timer. Kemudian ada satu lagi fungsi yang namanya stream. Stream ini difungsikan untuk menghasilkan data timer model secara periodik untuk memperbarui tampilan. Kemudian ada yang namanya timer model.dart. Nah, di sini hanya sedikit dia hanya menampilkan dua model ya, yaitu ada time dan persen. Apa fungsinya? Time ini bekerja untuk menghitung waktu yang tersisa, dan persen ini untuk menampilkan angka persentase dari waktu yang tersisa. Jadi hanya beda bentuk, time yang memunculkan dalam bentuk waktu dan persen memunculkan dalam bentuk angka persentase. Oke, terdapat Cupertino dan Setting. Nah, untuk kedua file ini kurang lebih sama sebenarnya, karena kedua-duanya ini mengelola pengaturan waktu kerja, waktu istirahat singkat, dan istirahat panjang. Untuk Cupertino sendiri ini menampilkan pengaturan dengan tampilan Cupertino, sedangkan Setting Dart menggunakan material design. Data disimpan menggunakan shared preference, memungkinkan pengguna menyimpan dan mengakses pengaturan mereka bahkan setelah aplikasi ditutup. Jadi nanti di aplikasinya ini ada menu setting yang kita bisa mengatur durasi dari masing-masing waktu. Waktu kerja kita bisa atur berapa lama, waktu istirahat kita bisa atur berapa lama, waktu istirahat pendek dan istirahat panjang maksudnya. Itu bisa diatur semua. Dan pengaturan itu tersimpan. Jadi ketika kita keluar dari aplikasi dan masuk lagi, jadi pengaturan itu akan tetap ada dan tidak berubah karena kita sudah mengatur sebelumnya. Oke, ke menu widget. File widget mengelola widget custom seperti productivity button yang digunakan untuk mengontrol UI dalam aplikasi. Kemudian setiap tombol memiliki warna teks dan fungsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Sini udah diatur di bagian file widget ini untuk warna, untuk bentuk, untuk ukuran. Jadi diaturnya di bagian widget. Oke. Bagaimana dengan program itu bekerja? Saya coba alurkan sedikit. Jadi saat aplikasi dijalankan, main.dart akan memulai aplikasi dan menampilkan halaman utama melalui timer homepage. Kemudian, timer homepage menampilkan UI dengan 3 tombol utama, yaitu work, short break, dan long break. Saat pengguna menekan salah satu tombol, countdown timer diaktifkan untuk memulai waktu yang sesuai. Proses ini diatur oleh timer.dart
yang secara terus-menerus memperbarui tampilan waktu pada UI menggunakan Stream Builder. Pengguna juga dapat mengakses pengaturan waktu melalui menu setting yang akan mengarahkan mereka ke halaman pengaturan yang dikelola oleh Cupertino.dart dan Setting.dart. Jadi pada intinya setiap file dalam proyek ini saling terkait atau berhubungan dan menciptakan pengalaman pengguna yang mulus. MindDart bertindak sebagai penghubung utama, Timer mengelola logika waktu, sementara Cupertino.dart dan Setting.dart menangani pengaturan yang memungkinkan personalisasi oleh pengguna. Oke, untuk di bagian kode mungkin hanya itu saja, kita bisa lanjut ke bagian tampilan aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya ini sudah kita install, jadi tinggal kita buka itu nih, Productivity Timer. Nah, kira-kira bentuk aplikasinya seperti ini. Terdapat 3 tombol utama tadi ya, Work, Short Break, dengan Long Break. Ini seandainya kita tekan Work dan kita tekan Start, jadi dia akan menghitung mundur dari berapa lama durasi yang sudah ditentukan untuk waktu Work. Begitu juga dengan yang lain. Coba kita Start. Nah, untuk waktu Work sendiri hitungan mundurnya itu ada di angka 25 menit. Coba kita reset. Kemudian kita ke Short Break. Short Break ini defaultnya ada di 5 menit dan Long Break ini ada di 20 menit. Oke, betul, 20 menit. Nah, untuk menu setting ada di sini di titik 3, kemudian pilih setting dan semua menu tadi bisa diatur waktunya. Sebagai contoh di bagian short break saya ganti menjadi 10 menit. Maka ketika saya pilih short break dan saya start, nanti hitungan mundurnya juga berganti selama 10 menit. Oke, untuk aplikasinya sih tidak begitu kompleks, hanya sesimpel ini dan tidak ada yang lain, hanya sekedar hitungan mundur. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada penonton dan seperti biasa, saya Fadli Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.